warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nuralia, Prodi Teknik Kelautan Angkatan 4. Dalam video kali ini, saya akan melakukan praktikum mekanika bahan dan mekanika teknik. Pembahasan pertama, kita akan memulai dengan praktikum mekban atau mekanika bahan. Dalam hal ini, mekanika bahan merupakan ilmu yang mempelajari benda padat akibat tegangan dan regangan, khususnya dalam bidang konstruksi bangunan. Dalam mekanika bahan, kita mengenal dan tentu tidak asing dengan material dalam konstruksi bangunan, yaitu agregat kasar dan agregat halus. Agregat kasar adalah bahan pengisi atau filter campuran beton yang ukurannya sudah melebihi 1/4 inci atau 6 mm. Agregat kasar harus terdiri dari butiran keras dan tak berpori. Sifat agregat kasar mempengaruhi kekuatan akhir beton keras dan daya tahan terhadap disintegrasi beton, cuaca, dan efek-efek perusak lainnya. Contoh agregat kasar yaitu batu pecah alami, kerikil, maupun agregat buatan. Adapun agregat halus adalah pengisi atau filter yang berupa pasir dan harus terdiri dari butiran-butiran tajam, keras dan bersifat kekal, artinya tidak hancur oleh pengaruh cuaca dan temperatur seperti terik matahari, hujan, dan lain-lain. Sifatnya itu memiliki sifat seperti gaya lekat, kekuatan, daya tahan, dan kekerasan yang kuat. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai agregat kasar dan agregat halus. Lanjut, kita akan membahas praktikum membuat beton kubus dengan ukuran 10 cm kubik. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah cetakan yang berukuran 10 cm kubik, agregat kasar dan halus. Adapun agregat kasarnya itu kerikil, yang kerikil sebanyak 2 liter, dan agregat halusnya yaitu pasir sebanyak 3 liter dan semen 1 liter. Baiklah, cara membuat pertamanya kita akan membuat dan mencari cetakan yang berukuran 10 cm kubik. Boleh menggunakan papan yang dipotong dengan ukuran 10 x 10 cm ataupun cetakan lain, asalkan panjang dan lebar sama. Pembuatan adonannya yaitu menyiapkan tempat untuk mencampurkan agregat kasar dan halus. Kita akan membuatnya yaitu campurkan agregat kasar dan agregat halus sesuai dengan takaran yang tadi, yaitu pasir, dan bakar semen. Agregat kasar. Dan tambahkan air secukupnya.
Setelah selesai cetak, tambahkan plastik yang sudah dilubangi agar airnya bisa setelah tercampur, kita cetak. Sambil diratakan. Oke, dah sampai merata. Setelah selesai, kita keringkan. Kita akan membahas tentang mekanika teknik. Mekanika teknik adalah bidang ilmu rekayasa yang mempelajari perilaku struktur atau mesin terhadap lubang yang bekerja padanya. Perilaku struktur tersebut umumnya adalah lendutan dan gaya atau gaya reaksi dan gaya internal. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur bangunan, elemen, nom, struktur bawah hidup, mati, dan lubang angin. 1. Struktur bangunan adalah bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti pondasi atau bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan, dinding atau kolom, batang, tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Ring, bagian dari struktur bangunan seperti balok yang terletak di atas dinding bata. Kuda-kuda, suatu susunan rangka batang yang berfungsi untuk mendukung lubang akan termasuk juga bernilai sendiri dan sekaligus dapat memberikan bentuk. Elemen non-struktur adalah bagian bangunan yang tidak terkait secara langsung dengan kekuatan struktur bangunan menjadi beban bagi elemen struktur seperti lantai, dinding, penutup, atap, dan tangga. Elemen non-struktur adalah bagian bangunan yang tidak terkait secara langsung dengan kekuatan struktur bangunan menjadi beban bagi elemen struktur seperti lantai, dinding, penutup, atap, dan tangga. Dari kecepatan angin, rapat massa udara, letak geografis, bentuk dan ketinggian bangunan, serta kekuatan struktur bangunan yang berada pada lintang angin akan menyebabkan angin berbelok dan dapat berhenti. Sebagai akibatnya, energi kinetik dari angin akan berubah menjadi energi potensial yang berupa tekanan atau hisapan pada bangunan. Mungkin itulah tadi mengenai penjelasan dan praktikum mekanika bahan dan mekanika teknik. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang mekanika teknik. Mekanika teknik adalah bidang ilmu rekayasa yang mempelajari perilaku struktur atau mesin terhadap lubang yang bekerja padanya. Perilaku struktur tersebut umumnya adalah lendutan dan gaya atau gaya reaksi dan gaya internal. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur bangunan, elemen, nom, struktur beban hidup, mati, dan beban angin. 1. Struktur bangunan adalah
bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti pondasi, shot atau bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan, dinding atau kolom, batang, tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Ring, bagian dari struktur bangunan seperti balok yang terletak di atas dinding bata. Kuda-kuda, suatu susunan rangka batang yang berfungsi untuk mendukung beban akan termasuk juga berminyak sendiri dan sekaligus dapat memberikan bentuk. Elemen non-struktur adalah bagian bangunan yang tidak terkait secara langsung dengan kekuatan struktur bangunan menjadi beban bagi elemen struktur seperti lantai, dinding, penutup, atap, dan tangga. 3. Beban hidup. Elemen non-struktur adalah bagian bangunan yang tidak terkait secara langsung dengan kekuatan struktur bangunan dan menjadi beban bagi elemen struktural seperti lantai, dinding, penutup atap, dan tangga. 3. Beban hidup. Semua beban yang bersifat dapat berpindah-pindah atau beban berjalan atau beban yang bersifat sementara yang ditempatkan pada suatu tempat tertentu seperti makhluk hidup, hewan dan manusia, dan benda yang dapat berpindah tempat seperti kendaraan atau benda lainnya. 4. Beban mati. Segala sesuatu bagi struktur yang bersifat tetap termasuk dalam hal ini. Berat seperti struktur, sebagai contoh adalah berat sendiri balok, kolom, pelat lantai, dan dinding. 5. Yang terakhir ada beban angin, yaitu semua beban yang bekerja pada bangunan atau bagian yang disebabkan oleh angin. Besarnya beban angin yang bekerja pada suatu bangunan tergantung dari. Kita akan membahas tentang mekanika teknik. Mekanika teknik adalah bidang ilmu rekayasa yang mempelajari perilaku struktur atau mesin terhadap beban yang bekerja padanya. Perilaku struktur tersebut umumnya adalah lendutan dan gaya atau gaya reaksi dan gaya internal. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur bangunan, elemen, non-struktur, beban hidup, mati, dan beban angin. 1. Struktur bangunan adalah bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti pondasi, shot atau bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan, dinding atau kolom, batang, tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Ring, bagian dari struktur bangunan seperti balok yang terletak di atas dinding bata. Kuda-kuda, suatu susunan rangka batang yang berfungsi untuk mendukung beban akan termasuk juga berminyak sendiri dan sekaligus dapat memberikan bentuk dari kecepatan angin, rapat massa udara, letak geografis, bentuk dan ketinggian bangunan, serta kekuatan struktur bangunan yang berada pada lintang angin akan menyebabkan angin berbelok dan dapat berhenti. Sebagai akibatnya, energi kinetik dari angin akan berubah menjadi energi potensial yang berupa tekanan atau hisapan pada bangunan. Mungkin itulah tadi mengenai penjelasan dan praktikum mekanika bahan dan mekanika teknik. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kecepatan angin, rapat massa udara, letak geografis, bentuk dan ketinggian bangunan, serta kekuatan struktur bangunan yang berada pada lintang angin akan menyebabkan angin berbelok dan dapat berhenti. Sebagai akibatnya, energi kinetik dari angin akan berubah menjadi energi potensial yang berupa tekanan atau hisapan pada bangunan. Mungkin itulah tadi mengenai penjelasan dan praktikum mekanika bahan dan mekanika teknik. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elemen non-struktur adalah bagian bangunan yang tidak terkait secara langsung dengan kekuatan struktur bangunan
menjadi beban bagi elemen struktur seperti lantai, dinding, penutup, atap, dan tangga. 3. Beban hidup. Elemen non-struktur adalah bagian bangunan yang tidak terkait secara langsung dengan kekuatan struktur bangunan dan menjadi beban bagi elemen struktural seperti lantai, dinding, penutup atap, dan tangga. 3. Beban hidup. Semua beban yang bersifat dapat berpindah-pindah atau beban berjalan atau beban yang bersifat sementara yang ditempatkan pada suatu tempat tertentu seperti makhluk hidup, hewan dan manusia, dan benda yang dapat berpindah tempat seperti kendaraan atau benda lainnya. 4. Beban mati. Segala sesuatu bagi struktur yang bersifat tetap, termasuk dalam hal ini berat seperti struktur. Sebagai contoh adalah berat sendiri balok, kolom, pelat lantai, dan dinding. 5. Yang terakhir ada beban angin, yaitu semua beban yang bekerja pada bangunan atau bagian yang disebabkan oleh angin. Besarnya beban angin yang bekerja pada suatu bangunan tergantung dari warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nuralia, Prodi Teknik Kelautan Angkatan 4. Dalam video kali ini, saya akan melakukan praktikum mekanika bahan dan mekanika teknik. Pembahasan pertama, kita akan memulai dengan praktikum mekban atau mekanika bahan. Dalam hal ini, mekanika bahan merupakan ilmu yang mempelajari benda padat akibat tegangan dan regangan, khususnya dalam bidang konstruksi bangunan. Dalam mekanika bahan, kita mengenal dan tentu tidak asing dengan material dalam konstruksi bangunan, yaitu agregat kasar dan agregat halus. Agregat kasar adalah bahan pengisi atau filter campuran beton yang ukurannya sudah melebihi 1/4 inci atau 6 mm. Agregat kasar harus terdiri dari butiran keras dan tak berpori. Sifat agregat kasar mempengaruhi kekuatan akhir beton keras dan daya tahan terhadap disintegrasi beton, cuaca, dan efek-efek perusak lainnya. Contoh agregat kasar yaitu batu pecah alami, kerikil, maupun agregat buatan. Adapun agregat halus adalah pengisi atau filter yang berupa pasir dan harus terdiri dari butiran-butiran tajam, keras, dan bersifat kekal, artinya tidak hancur oleh pengaruh cuaca dan temperatur seperti terik matahari, hujan, dan lain-lain. Sifatnya itu memiliki sifat seperti gaya lekat, kekuatan, daya tahan, dan kekerasan yang kuat. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai agregat kasar dan agregat halus. Lanjut, kita akan membahas praktikum membuat beton kubus dengan ukuran 10 cm3. Kita akan membahas tentang mekanika teknik. Mekanika teknik adalah bidang ilmu rekayasa yang mempelajari perilaku struktur atau mesin terhadap beban yang bekerja padanya. Perilaku struktur tersebut umumnya adalah lendutan dan gaya atau gaya reaksi dan gaya internal. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur bangunan, elemen, non-struktur, beban hidup, mati, dan beban angin. 1. Struktur bangunan adalah bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti pondasi, atau bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan, dinding atau kolom, batang, tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Ring, bagian dari struktur bangunan seperti balok yang terletak di atas dinding bata. Kuda-kuda, suatu susunan rangka batang yang berfungsi untuk mendukung beban akan termasuk juga berminyak sendiri dan sekaligus dapat memberikan bentuk
Dari kecepatan angin, rapat massa udara, letak geografis, bentuk dan ketinggian bangunan, serta kekuatan struktur bangunan yang berada pada lintang angin akan menyebabkan angin berbelok dan dapat berhenti. Sebagai akibatnya, energi kinetik dari angin akan berubah menjadi energi potensial yang berupa tekanan atau hisapan pada bangunan. Mungkin itulah tadi mengenai penjelasan dan praktikum mekanika bahan dan mekanika teknik. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kecepatan angin, rapat massa udara, letak geografis, bentuk dan ketinggian bangunan, serta kekuatan struktur bangunan yang berada pada lintang angin akan menyebabkan angin berbelok dan dapat berhenti. Sebagai akibatnya, energi kinetik dari angin akan berubah menjadi energi potensial yang berupa tekanan atau hisapan pada bangunan. Mungkin itulah tadi mengenai penjelasan dan praktikum mekanika bahan dan mekanika teknik. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elemen non-struktur adalah bagian bangunan yang tidak terkait secara langsung dengan kekuatan struktur bangunan dan menjadi beban bagi elemen struktural seperti lantai, dinding, penutup atap, dan tangga. 3. Beban hidup. Semua beban yang bersifat dapat berpindah-pindah atau beban berjalan atau beban yang bersifat sementara yang ditempatkan pada suatu tempat tertentu seperti makhluk hidup, hewan dan manusia, dan benda yang dapat berpindah tempat seperti kendaraan atau benda lainnya. 4. Beban mati. Segala sesuatu bagi struktur yang bersifat tetap, termasuk dalam hal ini berat seperti struktur. Sebagai contoh adalah berat sendiri balok, kolom, pelat lantai, dan dinding. 5. Yang terakhir ada beban angin, yaitu semua beban yang bekerja pada bangunan atau bagian yang disebabkan oleh angin. Besarnya beban angin yang bekerja pada suatu bangunan tergantung dari elemen non-struktur adalah bagian bangunan yang tidak terkait secara langsung dengan kekuatan struktur bangunan dan menjadi beban bagi elemen struktural seperti lantai, dinding, penutup atap, dan tangga. 3. Beban hidup. Semua beban yang bersifat dapat berpindah-pindah atau beban berjalan atau beban yang bersifat sementara yang ditempatkan pada suatu tempat tertentu seperti makhluk hidup, hewan dan manusia, dan benda yang dapat berpindah tempat seperti kendaraan atau benda lainnya. 4. Beban mati. Segala sesuatu bagi struktur yang bersifat tetap, termasuk dalam hal ini berat seperti struktur. Sebagai contoh adalah berat sendiri balok, kolom, pelat lantai, dan dinding. 5. Yang terakhir ada beban angin, yaitu semua beban yang bekerja pada bangunan atau bagian yang disebabkan oleh angin. Besarnya beban angin yang bekerja pada suatu bangunan tergantung dari kecepatan angin, rapat massa udara, letak geografis, bentuk dan ketinggian bangunan, serta kekuatan struktur bangunan yang berada pada lintang angin akan menyebabkan angin berbelok dan dapat berhenti. Sebagai akibatnya, energi kinetik dari angin akan berubah menjadi energi potensial yang berupa tekanan atau hisapan pada bangunan. Mungkin itulah tadi mengenai penjelasan dan praktikum mekanika bahan dan mekanika teknik. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari kecepatan angin, rapat massa udara, letak geografis, bentuk dan ketinggian bangunan, serta kekuatan struktur bangunan yang berada pada lintang angin akan menyebabkan angin berbelok dan dapat berhenti. Sebagai akibatnya, energi kinetik dari angin akan berubah menjadi energi potensial yang berupa tekanan atau hisapan pada bangunan. Mungkin itulah tadi mengenai penjelasan dan praktikum mekanika bahan dan mekanika teknik. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.